Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Kolbi Fitria Wahyudin, NIM 202100600042 dari kelas Devi 21A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas pada sesi 12 mengenai pengembangan jasa advertising proses pembuatan prototipe. Terdapat 5 tahapan pada design thinking. Di antaranya, yang pertama ada understand, yang kedua observation, yang ketiga ada point of view, dan yang kelima ada ideat, dan yang terakhir ada prototype. Adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu menjelaskan proses pembuatan prototipe jasa advertising sebagai solusi dari permasalahan yang diidentifikasi melalui design thinking. Ada beberapa permasalahan yang ditemukan dan dikelompokkan pada tahapan design thinking. Yang pertama ada understand. Seorang pebisnis yang memiliki usaha di bidang retail tidak menggunakan strategi pemasaran yang baik. Dan dalam cara mempromosikan sebuah produk melalui beberapa media sosial saja. Yang kedua ada observation. Observasi menunjukkan banyak pemilik usaha retail tidak menggunakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga ada point of view atau POV. Persona belum memahami mengenai pemasaran digital yang dapat memberikan banyak keuntungan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu adanya memenuhi kebutuhan pemasaran tersebut melalui promosi secara digital. Selanjutnya ada ide jasa advertising atau ideat. Platform advertising atau periklanan dapat menjadi sebuah solusi dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan keinginan konsumen terhadap sebuah produk. Fitur utama yang akan digunakan diantaranya penggunaan beberapa platform advertising agar lebih mudah dikenal oleh konsumen dan dapat menarik perhatiannya dengan memberikan ide yang kreatif juga tidak membosankan. Langkah-langkah utama. Yang pertama ada menentukan platform advertising yang akan digunakan. Platform tersebut yaitu yang sering kita digunakan yaitu ada Google Ads, TikTok, Instagram, Facebook Ads, dan juga YouTube. Yang kedua ada membuat akun dari setiap platform advertising. Dari setiap platform tersebut, hal yang paling dasar agar dapat digunakan dan diakses kapan saja yaitu dengan pembuatan akun. Yang ketiga ada menentukan ide dan jam waktu tayang dari setiap platform advertising yang dapat membuat konsumen tertarik. Yang keempat, membuat jadwal penayangan kampanye iklan. Yang kelima, pemantauan data analitik dari setiap iklan yang ditayangkan dalam jangka waktu tertentu. Ketika menggunakan data analitik, maka akan terlihat dari penayangan awal dengan jangka waktu misalkan 1 bulan, dapat terlihat apakah penjualan meningkat atau kurang meningkat. Yang keenam, adanya umpan balik dari konsumen. Hal tersebut sangat penting karena untuk mengevaluasi sebuah produk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pengertian jasa advertising. Jasa advertising adalah suatu jasa periklanan untuk meningkatkan peluang penjualan produk dengan cara mempromosikannya via iklan di berbagai platform. Iklan yang dipasang bisa berupa iklan online seperti internet dan alat elektronik maupun offline di luar ruangan. Tugas jasa advertising. Ada pemilihan media iklan
dan produk yang akan diiklankan, mengumpulkan dan mengatur informasi untuk merencanakan kampanye iklan, merencanakan iklan, termasuk yang media untuk beriklan, seperti radio, televisi, cetak online, dan billboard. Memulai studi riset pasar dan menganalisa data yang terkumpul. Menyeimbangkan tujuan perusahaan dengan kepuasan pelanggan. Mengembangkan strategi harga untuk produk yang akan dipasarkan. Karakteristik jasa advertising. Yang pertama, ada user friendly. Dapat membuat platform advertising yang mudah diakses dengan cepat oleh pihak manapun. Yang kedua, ada affordable. Biaya yang terjangkau dengan menghasilkan platform advertising maupun kampanye iklan yang berkualitas. Yang ketiga, ada efektif. Menggunakan fitur yang mudah dirancang dengan bertujuan untuk menghasilkan yang efektif. Yang keempat, ada analytical. Pemantauan dashboard analitik yang berperan penting dalam penayangan iklan dengan jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat jasa advertising. Pemasaran secara profesional. Dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk meningkatkan pemasaran. Pengefektifan anggaran pemasaran. Anggaran akan lebih efektif dengan keahlian yang dimiliki. Yang selanjutnya ada proses pemasaran secara cepat. Membuat jadwal pemasaran dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada mendapatkan pandangan baru. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia pemasaran. Dan yang terakhir ada fokus pengembangan bisnis. Seorang pebisnis akan fokus pada perkembangan bisnisnya. Kelebihan jasa advertising. Menciptakan branding produk menjadi kunci utama dalam sebuah produk. Dapat diatur dengan baik dalam segi audiens, budgeting, dan conversion dapat diatur dan dikelola dengan baik. Dapat diakses kapan saja dengan menggunakan jasa advertising, maka setiap konsumen dapat dengan mudah melihat iklan yang sudah ditayangkan. Sistem interaktif informasi lengkap yang jauh lebih mudah untuk dipahami dan juga kemungkinan mendapatkan pelanggan baru menjadi mudah. Kepercayaan pelanggan. Diperlukan strategi yang tepat untuk bisa mendatangkan kepercayaan dari pelanggan dengan menggunakan jasa advertising terpercaya dan juga sudah terbukti. Yang selanjutnya ada potensi yang dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan dalam jasa advertising mencakup penerapan teknologi yang lebih canggih seperti AI dan machine learning untuk targeting yang lebih tepat. Penggunaan data analytics untuk mengukur efektivitas kampanye, integrasi platform media sosial yang lebih baik, serta inovasi dalam kreativitas konten untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang baru dan menarik. Selanjutnya, ada dampak jasa advertising. Yang pertama, peningkatan kesadaran merek di kalangan konsumen. Peningkatan kesadaran merek di kalangan konsumen dalam jasa periklanan adalah hasil dari strategi komunikasi yang efektif seperti penggunaan pesan yang konsisten, targeting yang tepat, dan penggunaan saluran yang relevan dengan audiens target. 2. Dorongan penjualan produk atau layanan. Dorongan penjualan produk atau layanan dapat dicapai melalui serangkaian langkah strategis, termasuk kampanye iklan yang menggugah,
promosi penjualan yang menarik, pemosisian produk yang tepat, dan pelayanan pelanggan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, pembentukan persepsi positif terhadap merek. Pembentukan persepsi positif terhadap merek memerlukan strategi dalam pengiriman pesan merek yang menarik, pengalaman pelanggan yang memuaskan, dan interaksi yang baik dengan merek melalui berbagai saluran komunikasi. Ini melibatkan juga pengelolaan reputasi merek, testimoni pelanggan yang positif, dan keterlibatan merek dalam kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen target. Nilai-nilai yang dipegang oleh konsumen target. Jadi nanti 4. Menciptakan keunggulan kompetitif. Menciptakan keunggulan kompetitif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan pesaing, inovasi produk atau layanan, efisiensi operasional, diferensiasi merek, serta pelayanan pelanggan yang unggul. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menonjol di pasar dan memberikan nilai tambah yang sulit ditiru oleh pesaing. 5. Memberikan informasi yang relevan kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Memberikan informasi tersebut kepada konsumen tentang produk atau layanan yang ditawarkan melibatkan komunikasi yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami tentang fitur, manfaat, dan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk atau layanan tersebut. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk situs web, media sosial, materi pemasaran, dan interaksi langsung dengan pelanggan. Kesimpulan dari pengembangan jasa advertising dengan proses pembuatan prototipe adalah bahwa prototyping dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih efektif, mempercepat iterasi desain, mengurangi risiko pengembangan, dan meningkatkan akurasi perencanaan biaya dan waktu proyek. Juga dengan menggunakan design thinking akan lebih efektif dan lebih terstruktur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.